kalau kita berbicara kendaraan rangkaian konvoi presiden, tidak hanya presiden kita Pak, presiden manapun juga itu sudah ada aturannya di situ. Itu sekitar 15 kendaraan, ya, ada yang paling depan dan penutup 15 kendaraan. Nah, kalau beliau memerintahkan coba rangkaian konvoi seminimalis mungkin, berapa kendaraan Pak? 6 kendaraan. Saya jadi bingung Pak. 6 kendaraan saya hitung sesuai dengan fungsinya. Bagaimana ngaturnya? Ya sudah kita siasati. Bahkan pada saat 6 kendaraan ditetapkan begitu, saya masuk ke mobilnya anggota, padahal saya komandan Pas Pampres dan seharusnya mobilnya mobil komando, ada sendiri di situ. Tapi pada saat itu, karena perintah beliau, saya masuk di mobil anggota. Kemudian beliau bertanya pada ajudan, gimana? Ada masalah nggak itu? Rangkaian konvoi? Tidak ada masalah Pak. Cuman komandan Pas Pampres berada di mobilnya anggota bersama-sama anggota itu. Rupanya beliau berkenan, udah kalau gitu dan Pas Pampres tambah 1 mobil lagi. Kerap kali minta supaya tidak dibunyikan sirine ya ketika sedang dalam rangkaian konvoi, itu Ya, betul Pak? kebetulan ya kita memiliki presiden yang cukup humanis. Jadi beliau sudah memerintahkan, karena Jakarta ini memang padat macet, ya kita harus tahu diri. Tidak menggunakan sirine, tidak menggunakan klakson. Para anggota yang menggunakan motor untuk kawal juga tidak boleh meliuk-liuk, tidak boleh kasar, dan harus sopan. Harus sopan. Satu lagi, kalau di jalan tol, beliau tidak berkenan kalau ada yang menutup jalan. Tapi itu jadi repot nggak Pak buat yang mengawal? Iya, sebetulnya dalam protap VVIP harus clear. Iya. Rute harus clear. Lalu bagaimana tuh Pak cara mengatasinya? Iya, kita buat sedemikian rupa supaya Bapak juga nyaman itu. Oke. Bapak tidak berkenan masuk busway, dan saya sendiri juga selama ini tidak pernah masuk busway. Jadi bersama-sama dengan kemacetan yang lain. Nah kemudian begitu ada mobil menteri masuk busway, beliau juga tanya, RI sekian siapa itu? Nah begitu. Jadi udah berapa kali ini bertanya. Akhirnya ajudan yang cross check gitu kan. Ajudan yang cross check gitu. Beliau itu kan berangkat dari Bogor menuju Jakarta setiap hari. Kemudian kita tahu sendiri kalau arus lalu lintas dari Bogor menuju kota Jakarta itu kalau pagi cukup padat di tol itu. Ya kebetulan karena kita sering setiap hari, maka masyarakat pengguna jalan ini yang terutama yang dari Bogor menuju Jakarta itu sudah tahu. Kalau sudah ada sweeper mobil Jeep Mercy 1 dengan 1 kendaraan dari polisi melintas di antara sela-sela itu, pasti di belakangnya presiden. Karena kita tidak menggunakan sirine dan tidak menggunakan klakson ataupun bunyi-bunyi yang lain. Dengan kesadaran mereka membuka diri. Jadi sudah kita masuk di garis putih itu ya, dan masyarakat memberikan kesempatan untuk kita masuk. Dan itu sebenarnya sudah prosedur tetap itu. Sudah prosedur tetap. Ya. Bapak Presiden harus menuju suatu tempat, hanya didampingi oleh menteri, ya sudah, menteri itu saja. Biasanya kan undangan lain kan ikut di belakangnya semuanya, yaitu kita yang menghentikan, menyetop. Kalau foto ini Pak, ini ketika Presiden berkunjung kemana? Ini foto hari Senin kemarin. Minggu ini ya? Pada saat beliau meninjau proyek dana desa di Kecamatan Jenuh Tuban. Pasti ada salah satu ibu tua yang memang mereka juga sulit untuk berdiri, jadi duduk di situ agak jauh dari beliau, dan saya laporan beliau, Pak, ada seorang ibu tua yang ingin berkenalan dengan Bapak. Beliau sudah harusnya menuju satu tempat, balik kanan, kemudian memberikan salam pada ibu ini. Saya nggak tahu kalimat apa yang sampaikan pada Bapak Presiden. Mesti berkaca-kaca menangis gitu. Saya selalu membayangkan ini Pak Komandan, saya panggilnya Ndan biasanya Ndan. Saya selalu membayangkan, dan setelah Presiden berlalu mereka nangis. Saya selalu membayangkan untuk ke pribadi gitu. Saya membayangkan ibu itu emak saya. Emak pasti sangat terharu dan bahagia disapa, diperlakukan Presiden seperti itu gitu. Kira-kira selalu ke personal seperti itu. Dan ini saya surprise nih, komandan dapat foto ini, saya surprise. Berarti Pas Pampres ini harus siap siaga 24 jam, bersiap-siap karena presiden bisa tiba-tiba muncul. Di awal-awal sempat kaget nggak? Dan dengan ternyata gaya presiden kita ini seperti ini, gitu. Bisa tiba-tiba muncul tanpa bilang-bilang. Ya pasti kaget. Tapi lama-lama kita sudah terbiasa. Presiden ini selalu menyiapkan buku di mobil ya, di kendaraannya, buku tulis ya, Cak Kardi ya. Jadi Ibu Presiden, apalagi kunjungan ke daerah, selalu ada isinya buku, kaos. Dan itu buku tulis. Saya pernah tanyakan langsung ke Presiden waktu itu, isinya apa sih Pak buku tulisnya? Rupanya di belakang buku tulisnya itu ada tulisan jangan malas belajar.